Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke, kali ini saya ada ini ya, yang kemarin user punya Redmi Note 2 MediaTek yang nggak bisa dicas. Dia minta untuk lupa pola ya. Ternyata dia lupa pola, dan ini katanya dia yang punya ini HP beli COD ya. Ini beli COD sekitar 50.000 harganya ya. Untuk seperti ini, untuk harga 50.000 ya rekomen ya, soalnya murah dan dia normal ya, hidup. Nah, ini touchscreen-nya juga berfungsi, masih normal, berfungsi semua. Tombol home, back, dan segala macam bisa ya. Nah, ini ternyata dia beli COD dan minta dibetulin lubang casnya, tidak bisa cas. Terus nah sekarang berikutnya ini ya, kode paspor. Nah, ini kita harus jebol. Nah, gimana langkahnya? Kita lanjut. Pertama kita matikan handphonenya ya. Karena di PC saya colok ini, debug USB-nya tidak dinyalakan ya untuk handphone ini. Oke, kita tekan tombol volume atas ya, tahan, kemudian tombol power. Sudah nyala, kita lepaskan. Tetap tahan di volume atas. Jika tombol volumenya normal ya bisa ya. Kalau nggak normal ya mungkin harus reparasi lagi ya. Nah, ternyata normal dan masuk ke recovery ya. Kita pilih volume down. Kita pilih bahasa Inggris. Pilih dengan tombol on, power. Tombol powernya agak keras ya. Nah, kita web dan reset ya. Jadi simple, sangat mudah ya untuk bebas FRP untuk Redmi Note 2. Tinggal web data ya. Nah, ini kita pilih, lebih baik kita pilih web al data ya. Tombol power, pilih web al data, pilih yes. Tombol power. Oke, kita tunggu proses wiping data. Di prosesnya juga lumayan cepat ya kalau untuk hard reset di Redmi Note 2. Jadi untuk bypass FRP, boot loop logo stack logo ya bisa di web data seperti ini ya, jika dia masih bisa masuk ke recovery ya. Tapi kalau nggak bisa masuk ke recovery, kita install flash menggunakan fastboot kalau tidak bisa masuk recovery ya. Sebenarnya bisa di PC tanpa ADB ya. Kita lewat fastboot dan kita colokkan ke PC, langsung kita repair dengan program unlock tool ya. Unlock tool untuk FRP nya bisa. Karena ini saya simple aja, mudah, langsung hard reset aja ya. Dan kondisi kalau untuk wiping data hard reset, kondisikan baterai terisi ya, terisi penuh ya, 80% harus ya. Jika dia baterai low, bahaya ya, tidak berjalan lancar, bisa putus saat wiping data.
dan jika sudah putus itu akan merambat IC MMC rusak ya, korup. Nah, jadi harus di repair lagi MMC nya. Oke, ini sudah data web komplit ya, kita pilih back, lalu kita pilih reboot. Reboot system. Nah, kita tunggu ya. Di saat proses reboot sistem biasanya agak lama ya waktunya. Oh, ini tiba-tiba mati ya. Coba kita tekan tombol power, kita paksakan nyala. Kalau MMC nya masih normal, saat reboot sistem tadi biasanya langsung ke menu ya, loading ke menu dan masuk. Ternyata ini saat reboot sistem langsung mati dan saya tekan tombol power ya. Oke, ini mati lagi ya. Kita sambil cas, kita coba sambil cas. Padahal tadi baterai sudah 80% ya. Berarti ini kendala rusaknya banyak. Soket pengecasan rusak, sudah dibetulkan kemarin, dan ini kemudian bypass akun, pola, bypass pola ya, FRP. Nah itu 44%. Ini baterainya, dan ternyata baterainya juga nggak normal ya. Coba kita tekan tombol on, kondisi di cas. Kadang-kadang kita perlu hati-hati untuk kasus yang hard reset ya. Hati-hati saat hard reset karena dia biasanya jika gagal dia akan stuck ya, stuck logo ya. Biasanya sering faktor seperti itu ya kasusnya. Nah, ini udah masuk ke loading ya, ini ada loadingnya. Berarti ini kalau sudah ada loading aman ya. Jadi tadi reboot sistem dia nggak mau nampil, nggak mau ngangkat ya, itu kendala baterai, sudah harus ganti ya. Ini agak lama ya setelah proses reboot, setelah proses hard reset wiping data biasanya lama ya untuk ke reboot ke sistem ya, rebooting sistem ke nampilin menu lagi, dia prosesnya agak lama. Jadi jangan langsung vonis ini stuck logo ya, yang penting ada simbol loadingnya sudah muncul, itu aman ya. Jika dia stuck logo ya, dia sekadanya loading ini tidak muncul, itu stuck logo. Diem aja MI lama ya, nggak ada timbul logo loading ini ya, simbol loading sistem. Ini berarti yang tidak ada loading, berarti dia kena stuck logo ya. Jadi kasus MMC yang tidak berjalan dengan normal ya. Jadi CPU udah proses, IC power sudah proses, bantu angkat daya dari baterai, kemudian perintah dari CPU ke MMC. MMC-nya program-programnya itu tidak bekerja dengan standar ya, tidak bekerja dengan baik, akhirnya stuck logo. Jadi seperti itu. Kadang stuck logo biasanya kasus di MMC ya kebanyakan ya. Kadang kalau untuk handphone COD-an itu ya, kita perlu hati-hati juga sih. Kalau untuk COD, kita mau beli barang dari COD itu pas ketemu
user yang jual, kita butuh teliti ya. Di saat kita bertemu, kita telitiin dulu unitnya, kita cek dulu unitnya di TKP gitu kan, cek dulu normal apa enggak, terus tombol-tombol TC touchscreen-nya, kemudian apa namanya, menunya, terus sudah dioprek di root atau enggak, terus sistemnya kita masuk pengaturan, dicek-cek, kemudian cek LCD dengan cara apa namanya yang biasa ini, yang digini-giniin tuh silang gitu ya. Nah, kalibrasi LCD, terus cari yang ada den putihnya apa enggak di pinggir-pinggir. Biasanya ada den putih pinggiran sini nih, itu kan LCD-nya. Itu harus dicek ya saat kondisi kita beli dari COD ya, karena dia biasanya sih dapat barang juga yang jual ya, dapat barang juga dari yang lain lagi gitu ya, atau dia ya kalau untung hoki bisa dapat barang yang pemakaian pribadi, itu ya lebih mantap ya, lebih mantap yang pemakaian pribadi, jangan yang penjual ya. Biasanya sih banyak yang COD-an akun penjual ya, biasanya penjual itu dapat barang dari lain lagi gitu ya. Biasanya sih penadah dapat barang nanti di oprek gitu ya. Oke, nih sudah masuk, alhamdulillah sudah ke menu ya, welcome, MIUI 7 welcome. Kita pilih bahasa Indonesia, oke, kita next saja. Kemudian ini bahasa Indonesia ya, kita bahasa Indonesia semua, next. Nah, ini skip saja. Ini peraturan hak cipta, polis, keamanan, agree. Cek SIM card, skip, terus continue. Punya akun Google tidak usah, akun Google-nya tidak, lewati. Terus lokasi dimatikan saja, matikan dulu, next. Kemudian terapkan ke bawaan, ini ya sudah masuk ya, ini sudah masuk, terapkan. Nah, you're ready to rock, udah oke. Kalau udah masuk seperti ini, udah masuk dia, nggak kena bypass ya, aman ya. Nah, ini kan masih, kenapa di hard reset masih bisa tanpa masuk kena FRP ya, kena akun ya, bypass akun. Nah, di sini kan masalahnya kita lihat tentang ponsel ya. Si Redmi Note 2 ini masih versi Android 5 ya. Nah, ini Android Lollipop. Nah, ini masih bisa di hard reset untuk pola ya. So, kalau misalkan dia di atas 5, Android 6 gitu, Marshmallow, Android 7 itu pasti kena bypass akun ya. Dia Android Lollipop masih bisa ya untuk apa namanya, di hard reset ya. Oke, kita selesai, kita sudah ya, coba kita cek. Ya, ini yang RAM 2 ya, internalnya 32 ya, RAM 2 internal 32 ya. Ini chipsetnya MediaTek ya. Kalau MediaTek itu nggak usah dicari ininya ya, MediaTek gitu ya, nggak usah. Ini aja nih tuh versi pita basis, dia pakainya Moli. Biasanya tuh pita basisnya Moli deh kalau MediaTek. Ini untuk program software IMEI, sinyal IMEI dan segala macam ini ya, pita basis. Kalau pita basis ini 0, apa harus unknown gitu ya, unknown 0 gitu, pasti IMEI 0, IMEI 0 dia. Jadi hati-hati untuk custom ROM ya. Kalau custom ROM itu biasanya Moli ini
software ini, pita basis, dia dapat dari tembak ya, tembak begitu ya, tembak software. Jadi kadang-kadang SIM card jalan tapi sinyal nggak ada, itu kasusnya pita basis error. Oke, cukup sekian dari video ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.